Shalom saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Jika saudara ingin ikut Zoom bersama Evangelis Daud Tony, dapat mengikuti admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Gimana Pak Daud kabarnya? Baik semua. Oke, Pak Paulus. silakan Pak Daud menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabat kita yang malam hari ini live streaming di YouTube ya. Judulnya Iri Hati adalah racun yang ditabur iblis dalam jiwa orang percaya. Mari silakan Pak Daud. Pak Paulus, Iya, dosa yang paling tua, dosa yang paling awal, nomor satu adalah kesombongan. Betul? Kesombongan, betul. Betul? Pertama adalah dosa kesombongan. Nah, Lucifer jatuh dalam dosa apa? Kesombongan. Ya. Betul? Betul? Betul. Nah, dan setelah itu, dosa paling tua nomor satu kesombongan. Dosa yang setelah kesombongan adalah yang kedua adalah apa? Iri hati. Iri hati. Nah, Iri hati. Ingat. Itu temannya Pak Daud ya? Ya, dosa yang paling awal, dosa yang paling tua adalah kesombongan. Setelah kesombongan adalah yang kedua, iri hati. Iri hati. Ya. Ingat, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka punya anak namanya Kain dan Habil. Habil, ya. Nah, Kain membunuh Habil karena apa? Iri hati. Iri hati. Berarti ingat, dosa nomor satu kesombongan, dosa nomor dua adalah apa? Iri hati. Ya. Karena apa? Persembahan Kain diterima Tuhan. Persembahan Habil diterima Tuhan. Persembahan Kain ditolak Tuhan. Betul? Betul. Karena persembahan Kain ditolak Tuhan dan persembahan Habil diterima Tuhan, Kain iri hati membunuh Habil. Jadi ingat, dosa yang paling awal itu apa? Kesombongan. Sombong. Kedua apa? Iri hati. Iri hati. Ya. Karena iri hati terjadi yang ketiga, pembunuhan. Nah, jadi saya catat dulu ya. Lanjutkan aja Pak Daud ya. Saya sambil mencatat. Ingat. Seperti manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ingat, ingin menjadi Tuhan, betul? Ya. Digoda iblis. Iya. Nah, itu apa? Kesombongan. Betul? Betul. Lucifer ingin jadi Tuhan, betul? Betul. Nah, setelah diusir dari Taman Eden, yang kedua, dosa kedua apa? Iri hati. Iri hati. Kain dan Habil. Persembahan Kain ditolak, ingat itu. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima Tuhan. Dari iri hati itulah terjadi perpecahan dan pembunuhan. Ya. Nah, jadi pembunuhan itu dosa ketiga. Oke. Makanya iblis menghancurkan manusia, nomor satu dari apa? Iri hati dulu. Nah, iri hati itu apa? Tidak mau melihat orang maju. Ya. Tidak mau melihat orang itu lebih hebat. Tidak mau ngakui kelebihan orang. Ya. Nah, dari iri hati itulah akan terjadi nomor satu. Yaitu apa? Keributan. Keributan ya. Nah, kedua adalah apa? Perpecahan. Perpecahan. Ya, setelah ribut pecah ya Pak Daud ya. Ya, kan ribut dulu. Ya, betul. Akhirnya pecah kongsi. Ya. Nah, istri kalau iri hati terus sama teman-temannya, akhirnya nuntut suami. Ribut. Akhirnya apa? Pusing kepala, pecah, betul? Ya. Makanya jadi istri itu
tidak boleh banyak nuntut. Gitu ya. Jadi harus nurut ya Pak Daud ya. Ya imbang lah. Nah, kalau nurut terus tetapi tanpa berhikmat namanya goblok. Kan istri itu bukan hanya nurut, memberi pertimbangan. Wong namanya aja dia penolong, bukan perongrong. Ya, apalagi Betul? pengarong ya. Arti tunduk di sini ingat memberi apa? Menghormati suami. Ya. Tapi kalau disuruh suaminya berbuat dosa, masa nurut? Ya enggak, ya. Tidak boleh. Harus apa? Ngasih Kasih pertimbangan. Ya. Maka Nah, Alkitab bilang, kalau misalnya orang yang tadi kan dosa yang pertama sombong atau kesombongan, lalu iri hati terjadi perpecahan dan pembunuhan ya. Nah, iri hati ini kan sering juga menyebabkan orang sakit ya Pak, jadi sakit gitu ya. Oh, jadi itu adalah benih yang diberikan setan, sehingga orang kalau iri hati jadi akar pahit, dendam, kecewa. Ya. Nah, itu penyebab banyak penyakit. Jadi bukan kalau terlalu dongkol, susah tidur. Susah tidur ya. Jadi sarno, sarape keno. Dongkolnya di sini Pak, jadi kelihatan gede itu di sini. Nah, betul? Betul? Ya, betul. Jadi iri hati itu adalah iblis yang memberikan benih ilalang itu. Nah, makanya kita ini sebagai orang percaya tidak boleh iri hati. Ya. Jadi kalau kita jadi istri, tunduk. Arti tunduk ini menghormati, betul? Ya. Tapi menghormati di sini, kalau disuruh buat dosa kan tidak mungkin ikut dosa, betul? Ya. Tetapi apa? Memberi apa? Pertimbangan. Maka disebut penolong. Betul. Menurut Pak Paulus gimana? Sangat setuju Pak, ya, karena istri itu sebagai penolong bagi suami diambil dari tulang rusuk, bukan tulang rusak ya. Jadi tulang rusuk Ya, itu bukan tulang kaki. Ya, betul. Dan juga bukan tulang punggung ya. Nah Pak Daud, saya ingat satu ayat Pak Daud. Ini ayatnya ini ada dalam Amsal nih, bunyinya begini nih. Ya, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini ada hubungannya apa Pak? Kalau ayat ini dihubungkan dengan sakit penyakit yang sedikit-sedikit, wah ini seperti kena santet. Itu kayak saya dimantrai, diguna-guna. Ya. Gimana menurut Pak Daud? Orang iri hati itu pasti kan hatinya panas. Ya. Ingin menunjukkan kelebihan. Ya. Ribut. Ya. Nah itu sama dengan unsur api kegelapan. Makanya orang yang iri hati menimbulkan apa? Hati panas. Menimbulkan hati panas ya. Hati dendam. Hati akar kecewa. Pahit. Ya, akar pahit ya Pak. Jadinya akar apa? Akar pahit. Karena tidak mau mengakui kelebihan seseorang. Ya. Ada satu pelajaran yang saya terima dari kakek saya. Kalau kamu ingin menjadi terhebat, belajarlah dari lawanmu dan akuilah lawanmu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Bingung saya Pak. Belajarlah dari lawanmu dan akuilah lawanmu. Disitulah kamu punya semangat untuk melatih. Supaya kamu minimal seperti dia, bahkan melebihi dia. Nah, ingat, kalau lawan kita hebat, justru itu adalah guru yang terbaik. Kenapa guru yang terbaik? Secara otomatis kita belajar kenapa dia bisa hebat. Jadi lawan itu jangan membuat kita iri hati. Kita punya lawan bisnis, jangan membuat kita iri hati. Kita harus belajar kenapa dia bisa hebat. Iya. Jadi bukan kalau tetangganya bisnisnya rame lalu disantet gitu nggak ya Pak ya? Nggak boleh. Tidak boleh. Itu iri hati namanya. Iri hati. Tapi seorang yang bijak akan belajar kenapa orang itu bisa hebat. Pertama dari manajemennya, kedua dari marketingnya, ketiga dari kemasannya, keempat dari kualitasnya.
Betul? Ya, 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 ya. Makanya kakek saya ngomong, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Wah, ini besok masuk quote Pak ini Pak. Pastor Fendi tolong dicatat ya, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Pastor Daud Tony. Wah, dahsyat. Jadi, Nah, gini Pak Daud, mumpung makanya sebelum Pak nih, Paulus, ya, kakek saya mengajarkan saya, hmm, kalau kamu ingin menjadi terhebat, harus punya lawan yang terhebat. hmm, Dan kamu pelajari kenapa lawan bisa lebih hebat dari kamu. ya, ya, Dan ya. kamu tekunin, dan otomatis minimal, ingat minimal, kamu sehebat dia. Hmm, Kalau mau kau pelajari. Jadi kalau kita punya lawan bisnis, kita punya lawan bicara, jangan kita dendam, jangan kita iri hati, jangan kita kecewa. Justru pelajari kenapa dia hebat. ya, ya, ya. Kenalilah musuhmu. Iya, iya, iya. Dan Nah, Pak Daud, ini menurut Pak Paulus cocok enggak? cocok. Justru saya mau tanya nih, Pak, karena statement dari Pak Daud ini yang luar biasa. Jadi seperti sparring partner gitu ya. Kalau kita punya lawan itu jauh lebih kuat, ya, maka kita juga akan menjadi kuat. Kalau sparring partner kita loyo, ya kita jadi loyo. Nah, kalau dihubungkan dengan akhir-akhir ini, Pak Daud, kan banyak tuh pendeta-pendeta yang di YouTube yang pada saling menghina, mengejek. Itu kenapa ya, Pak? Apa karena dia iri Ini. hati atau gimana itu? Ini Pak Paulus, Hmm. kita tidak usah membahas mereka. Oh gitu. Tapi saya akan memberitahu suatu rahasia penting. Iya. Sebelum saya bertobat, saya diajar suatu teknik namanya psikologi massa. Psikologi massa. Dan ini adalah suatu taktik teknik Hmm. melebihi hipnotis. Wow. Hmm. Karena kalau hipnotis itu perorangan. Hmm. Kalau psikologi massa bisa mempengaruhi baik media massa maupun orang yang melihat. Hmm. Nah, saya pelajari itu, tetapi saya tidak mau menggunakan. Hmm. Nah, salah satu dari psikologi massa akan saya beritahu rahasianya ke semuanya. Ya. Nah, salah satu rahasia dari psikologi massa, jadi ini bukan ilmu gaib, tetapi strategi. Strategi. Tetapi strategi ini, guru saya sebelum bertobat, kakek saya ngomong, kamu saya ajarkan, tapi jangan gunakan. Hmm. Nah, jadi guru saya ini beritahu, jangan gunakan, kecuali, Kepepet. enggak, kecuali ada. Kalau kamu diminta untuk memimpin perang. Hmm. Karena dengan psikologi massa ini, bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang untuk bertaruh nyawa demi kita. Hmm. Hebat enggak Pak Paulus? Iya, 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 iya. Nah, Kayak selama kamu tidak mimpin perang atau gunakan untuk perang, jangan kamu gunakan seumur hidup kamu. hmm. Nah, dari situlah saya belajar, dan salah satu bagiannya ini rahasianya. Tapi saya tidak akan beritahu rahasia semuanya, nanti dipelajari gawat. Yang pertama adalah cipta kondisi. Di menciptakan kondisi. Nah, Ya. ini salah satu dari bagian psikologi massa. Hmm. Dan semua itu ada 110 strategi. Wah, banyak sekali, Pak. Tapi Bisa saya hanya, berseri-seri. tidak boleh. Saya hanya ngasih satu strategi aja. Dan itu Gitu. strategi yang paling dasar. Hmm. Belum yang tinggi punya. Gitu ya. Nah, Ya, ya. Itu dasarnya juga dari sakit hati itu tadi ya, Pak ya? Atau iri hati itu tadi ya? kalau ini adalah suatu strategi Hmm. untuk membuat orang terpengaruh Hmm. dan seseorang menjadi lebih unggul. Oh. Begitu ya. Tetapi Boleh, dengan Pak. cara tidak beretika.
Tidak dengan cara tidak beretika. Ya, ya. Pertama, menciptakan kondisi. Nah, menciptakan kondisi dengan apa? Kegaduhan, keributan. Nah, salah satu contohnya, bikin sensasi seperti ini. Kalau kita berbuat baik, untuk terkenal susah sekali. Tapi coba jadi perampok, bunuh 10 orang dalam 1 hari terkenal se-Indonesia, betul? Sampai luar negeri, Pak. Betul, betul. Iya, betul. Buntutnya masuk penjara kan gitu. Iya, iya. Nah, tetapi untuk terkenal ini kan harus ada jalan menciptakan kondisi. Nah, makanya kalau strategi dasar nomor 1 ini yang paling rendah. Jadi ini tingkat yang paling apa nih, Paulus? Pak Paulus? Paling rendah. Paling rendah. Paling kasar kali ya, Pak. Saya punya rahasia. Nomor 1. Makanya dalam cipta kondisi yang diserang adalah orang yang lebih hebat atau lebih terkenal. Tidak mungkin nyerang tukang beca. Ya. Jelas? Jelas. Tujuannya untuk apa nih? Supaya menarik simpati. Untuk menarik, misalnya gini. Misalnya, Daud Tony ribut sama Paulus, langsung ribut, terkenal. Sayanya jadi terkenal, Pak Daud. Saya kan tidak terkenal. Lalu kalau saya ribut sama Pak Daud, saya jadi terkenal. Betul. Itu namanya cipta kondisi. Oh iya. Gitu jelas? Ya. Jelas. Itu namanya bagian dari psikologi massa. Nah, makanya yang ribut apa? Yang diributi pasti orang terkenal. Ya, namanya apa? Menciptakan kondisi atau cipta kondisi. Ya. Jadi menciptakan kondisi ini tujuannya untuk apa? Bagian yang kedua, namanya mengkondisikan. Setelah diciptakan, dikondisikan ya. Ya. Nah, repotnya sekarang sudah banyak orang gunakan itu gitu loh. Tapi saya kan juga memberitahu ada kelemahannya. Gimana tuh kelemahannya? Termasuk di media sosial itu, Pak Daud. Ya. Nah, ini. Yang kedua, dikondisikan. Nah, setelah bikin kegaduhan, keributan, yang kedua, yaitu apa? Dikondisikan bahwa yang bersangkutan merasa dijolimi. Ya. Merasa dia apa? Dijolimi. Merasa dijolimi. Dijolimi itu bahasa Indonesianya apa tuh, Pak Daud? Difitnah ya? Ya, pokoknya dijolimi itu difitnah, terusan direndahkan, pokoknya dikuyo-kuyo lah gitu loh, untuk menarik simpati gitu loh. Gitu ya. Makanya untuk menciptakan kondisi ini harus orang yang terkenal, yang diserang. Yang diserang orang yang terkenal. Oleh orang yang belum terkenal. Betul. Supaya terkenal. Gitu. Kalau di media sosial, ya kalau di media sosial supaya pengikutnya banyak, ya bahasa Inggrisnya subscribe-nya banyak, gitu ya. Nah, yang kedua, yaitu apa? Dikondisikan bahwa dia pihak yang menjadi pembela kebenaran. Wah, gitu ya. Berjuang untuk membela kebenaran. Padahal itu dia yang menciptakan kegaduhan itu sendiri. Ya. Itu saya jadi ingat nih, Pak Daud. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya manajemen by conflict. Gitu. Yang kedua apa? Dikondisikan. Dikondisikan bahwa dia lakukan ini untuk membela kebenaran. Wah. Ini melakukan untuk membela ini. Wah, gitu loh. Untuk menarik simpati. Nah, padahal cara ini tidak beretika. Cara yang tidak beretika. Artinya apa? Nginjek orang supaya naik. Ya diinjek kepalanya. Kedua, dikondisikan.
Nah, betul? Iya, Betul? Nah, iya. nanti supaya yang orang yang di atasnya itu supaya ikut ngoceh, ribut, nanggapi. Hmm. Begitu nanggepin, menjadi kegaduhan, gitu loh. Nah, saya dikondisikan bahwa dia melakukan untuk membela kebenaran. Padahal Ya, dia adalah yang membuat kekacauan. Gitu. ya, itu tadi manajemen high konflik. Nah, Pak Daud, sekarang kita kan anak-anak Tuhan nih, ya. Kita ini kan garam dan terang nih. Kalau melihat hal-hal seperti itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, Pak? Tegur supaya bertobat. Ditegur supaya bertobat. Nah, Jadi, setelah dikondisikan, yang ketiga ada lagi. ada 3 ya? Ada ini satu materi 3 bagian. Satu materi 3 bagian. Padahal total semua ada 110 materi. Wish, nggak selesai Pak, kita Pak. Tapi nggak akan saya ajarkan di sini, nggak boleh. Yang ketiga adalah penggalangan. Penggalangan perekrutan, gitu. Supaya punya pengikut. Oh, ya itu tadi ya, supaya setelah digalang jadi direkrut jadi pengikut gitu ya. Iya. Namanya penggalangan. Ya. Jadi setelah cipta kondisi, dikondisikan, setelah itu penggalangan gitu. Penggalangan, perekrutan, ya. Terus nanti ada pelatihan kali ya. Dan tujuannya ini adalah untuk membuat apa? Konflik supaya dia muncul menjadi orang terkenal. Nebeng gitu ya. Betul. Nah, sekarang kembali lagi ke ayat firman Tuhan tadi, Pak. Jadi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati atau iri hati membusukkan tulang. Banyak sekali Pak Daud kan memberikan nomor handphone saya ke banyak orang, dan saya adalah adminnya Pak Daud dalam acara atau dalam pelayanan ini. Seringkali saya identifikasi begini, orang itu tidak kena setan, orang itu tidak kena santet, orang itu tidak kena mantra-mantra, tapi karena sakit hati menyebabkan orang itu menjadi kanker, jadi meum, ya, lalu sakit mah, lalu sakit liver, dan seterusnya. Gimana menurut Pak Dautoni? Karena gini, iri hati itu adalah benih setan untuk menyebabkan sakit penyakit. Dan yang kedua, itu disebut api kegelapan untuk jalan setan masuk mengendalikan seseorang. Ingat, Saul dimulai dari apa? Benci dengan Daud dari apa? Iri hati. Iri hati, ya. Padahal Daud tidak berbuat apa-apa. Iya. Karena orang yang iri hati, semua pikirannya adalah negatif. Dan kalau orang panas hati dan sakit hati, ingat, daya tahan tubuh, imun tubuh drop. Nah, tapi kalau hati gembira, imun badan kita akan tambah kuat, gitu. Ya, Makanya untuk menghadapi tadi, kita kondisikan, setelah itu apa? Penggalangan. Perekrutan. Nah, itu caranya gimana? Cara hadapinya? Diemin aja, jangan ditanggepin. Oh, didoakan ya, diberkatin. Tuhan Yesus berkati. Diampuni, doain. Ampuni gitu ya. Karena cara seperti itu tidak beretika untuk dalam hal pelayanan. Kecuali di politik lain cerita. Itu bisa dimasuk namanya pencitraan, kan gitu. Oh iya. Betul? Dulu kalau sebelum Pak Daud bertobat, Pak Daud kalau ada orang melakukan seperti itu, Pak Daud santet dari rumah kali ya? Saya kalau orang-orang biasa tidak mau. Yang penting itu gini, ini Pak Paulus. Iya, gimana? Nah, sekarang ada suatu pelajaran bagus. Iya, gimana? Nah, gini Pak Paulus. Saya tuh di Solo, saya punya teman Muslim. Nah, dia buka warung. Namanya Sidik Darwanto. Nah,
Waktu dia buka warung, ada seorang perempuan, ibu gila. Nah, ibunya gila. Saya ngomong sama si Dek, ada apa Pak Daud? Karena dia itu orang saya ngomong, kamu kasih makan, minum ibu gila ini. Karena ibu ini sering nyoret-nyoret tembok. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah sesamamu manusia? Orang gila itu termasuk sesama manusia loh. Iya, betul. Betul? Makanya saran saya kepada saudara semua, kalau tetangga kanan kirimu ada orang gila, kasih makan. Itu memberi pertolongan itu. Setuju Pak Paulus? Setuju. Karena sesama kita, ya. Dikasih uang tidak mau. Maunya buah. Buah dikasih 1 tidak mau. Karena tangannya 2, mintanya 2. Saya ngomong sama si Dek Darwanto, Dek, ada apa Pak Daud? Kalau orang gila itu, jangan kamu tanggepin, jangan kamu ladenin, jangan kamu ajak debat, curhat, baper. Kalau kamu ngajak orang gila debat, baper, ingat sih Dek, pasien tambah 1. Yang ngajak debat. Yang ngajak debat sama orang gila, pasien tambah berapa? Tambah? Tadi. Tambah 1. Iya. Jadi saya ngomong, wah dia ketawa, pasien tambah 1. Nah, di situ ada satu pelajaran apa? Sesama manusia. Jadi kita harus membantu menolong orang, betul? Termasuk orang gila. Ya. Nah, kedua, makanya Pak Pendeta Paulus, kalau ada yang orang gila berdebat sama Pak Paulus, ngajak berdebat. Ingat, kalau Pak Paulus meladeni, menanggapi, baper, curhat, pasien tambah 1. Tambah 1. Ingat, Pak Paulus, pasien tambah berapa? 1. Tambah jadi 1. 2 totalnya. Jadi makanya Pak Paulus, untuk menghadapi psikologi massa, diemin. Karena itu hanya mencari sensasi, menciptakan kondisi kegaduhan. Dari kegaduhan akan memunculkan namanya pencitraan, dan setelah itu penggalangan perekrutan. Gitu loh. Nah, hal itu sudah saya belajar sejak usia 9 tahun. Itu mainan saya waktu anak kecil dulu. Nah, tetapi saya tidak mau lakukan, Pak Paulus. Ya. Karena tahu itu adalah hal yang salah. Ya. Ingat, itu namanya nginjek orang untuk naik. Ibaratnya manjat gunung, nginjek pendaki yang di belakang diinjek-injek gitu. Supaya naik. Dan itu tidak beretika. Iya. Dan menurut Pak Paulus gimana? Ya, setuju, didiamkan, dan itu ilmu baru menurut saya. Jadi kalau kita ikut debat, ya tambah 1 orang gila itu ya. Jadi ya itu ilmu baru. Tolong Pastor Wendy Samsudin itu dicatat itu yang ilmu-ilmu baru gitu ya. Jadi supaya kita ingat ya. Tambah 1. Nah, makanya dalam hidup ini Pak Paulus ya, perpecahan dalam keluarga itu dimulai dari apa? Iri hati. Karena itu benih iblis. Ya. Ingat, nomor 1 apa? Kesombongan. Kedua apa? Iri hati. Ingat, Kain pertama apa? Iri. Sehingga terjadi apa? Perpecahan, pembunuhan. Nah, ya. Itu dosa kedua setelah kesombongan. Akibat iri hati terjadi ketiga, pembunuhan. Ya. Kain membunuh Habil, betul? Ya. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima sama Tuhan. Betul? Ya. Nah, gimana Pak Paulus? Setuju? Oke Pak Daud, kita sudah mendapatkan poinnya malam hari ini ya. Jadi
termasuk tadi seperti ayat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30, jadi hati yang gembira itu tenang, itu tubuhnya pasti berseri-seri. Seperti Pak Dautoni malam hari ini kita lihat wajahnya berseri-seri. Saya Tadi dari sebelum Solo ini, dari Solo langsung ya. ke Jakarta jalan darat. Wow, setir sendiri? Enggak ya? Ya sama teman. Oh gitu. Ada satu dalam hidup ini. Ya, gimana lagi Pak? Nikmati apa yang terjadi dalam hidupmu. Nikmati apa yang terjadi dalam hidupmu. Nah, saya punya kawan umur 6566. 6566. Nah, dia setir mobil dengan hati senang. Itu Jakarta Bali PP. Waduh, Jakarta Bali PP. Saya dari Jakarta mau ke Bali sampai di Bekasi udah tidur Pak 2 hari. Jakarta sampai Bali. PP. Setelah itu nginep sehari. Nah, setelah itu balik ke Jakarta lagi, jalan darat. Ya, ya. Nah, kenapa dia tidak capek? Karena dia nikmati, enjoy setir mobil. Jadi kalau suatu masalah, suatu tantangan, jangan kita iri sama orang, tapi nikmati. Itu artinya dalam bahasa Alkitabnya mengucap syukur, ya, Iya. mengucap syukur. Ya, jadi Ini ya, karena orang yang iri hati itu nggak bisa mengucap syukur ya Pak Daud. iya, menikmati. Ingat, Ya. selain bersyukur, kita harus menikmati. Ya. Kalau kita bersyukur tapi grundel gimana? Nah itu nggak bisa bersyukur. Tapi ingat, yang paling susah itu menikmati waktu penderitaan. Menikmati waktu penderitaan. Waduh, sukar itu ilmu tinggi itu, menikmati waktu penderitaan. Biasanya orang menikmati pada waktu happy. Iya. Tapi belajarlah menikmati waktu ada masalah. Gitu ya. Oke. Ingat, Pak Paulus, nikmatnya hidup itu ada 2. Nikmatnya hidup ada 2. Yang pertama, makan dan tidur. 2. Begitu ya? Setuju? Setuju. Dan orang yang iri hati tidak bisa menikmati itu. Begitu ya? Karena hatinya tidak gembira, itu benih iblis. Makanya belajarlah. Gimana supaya kita tidak terima benih iblis itu? Kita harus kembali ke Alkitab. Jangan iri hati. Kedua, nikmati. Betul. Jangan iri hati. 2, nikmati hidupmu. Luar biasa. Dan yang ketiga ada lagi. Apa tuh yang ketiga? Apa yang ada dalam hidup kita, tekuni. Tekuni apa yang ada dalam hidup. Berarti talenta ini ya? Talenta atau kebisaan atau pekerjaan, apa ditekuni ya? Iya. Ya. Luar biasa. Jadi, gini ya. Saya itu pernah ngalami, ini kejadian benar. Hidupnya dinikmati benar. Ada seorang konglomerat, uangnya triliunan, tetapi tidak bisa tidur. Gitu ya. Artinya, kita bisa tidur itu luar biasa. Itu mujizat Tuhan. Nah, puji Tuhan. Dan tidur itu tidak bisa dibeli. Ya. Betul. Konglomerat ini datang nemuin saya jam 2 malam. Oh. Dan dia teman baik saya. Dia ngomong, tidak bisa tidur. Ingat, bukan masalah uang. Uangnya triliunan. Tapi tidak bisa tidur. Saya ngomong sama dia. Kenapa? Karena dia kena serangan setan. Jadi dia ngomong, kalau dia pejem mata, takutnya selamanya pejem. Jadi sampai hari-hari tidak satu lagi. Iya.
Akhirnya saya doa demi nama Yesus, setan keluar. Dan dia bisa tidur. Sampai sekarang teman baik saya. Jadi sekalipun Anda punya uang triliunan, tidak bisa beli nikmatnya tidur. Makanya dalam hidup ini nikmatnya dua aja, makan dan tidur. Nah nikmati itu. Tapi kebanyakan tidur gimana, Pak? Nah, tidak boleh. Tidur itu harus ada aturannya. Ya. Kalau hanya tidur terus, lamanya repotnya selamanya. Nggak bangun-bangun. Ini pengalaman. Saya tuh pernah mandiin orang gila. Pernah mandiin orang gila. Orang gilanya itu tidak mandi 10 tahun. Ush. Luar biasa, itu udah lengket semua tuh, Pak. Itu saya mandiin sampai setengah kardus. Saya yang muntah-muntah. Itu kejadian 20 tahun yang lalu. Dan terjadi mujizat sembuh. Puji Tuhan. Tahu enggak caranya gimana? Caranya gimana, Pak? Kalau kita berhadapan dengan orang gila, diam, pelajari, temukan kenapa dia bisa gila. Faktor pencetusnya ya, jadi faktor pencetusnya kenapa dia gila. Gilanya karena sakit hati, gitu gimana nih? Nah, harus kita ajarkan dia untuk mengampuni, dan kedua, mensyukuri. Ketiga, ingat, lawan yang terbaik adalah apa? Lawan terhebat, ingat, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Ya. Jelas? Biasa. Jelas, Pak Daud. Puji Tuhan, ini bagi rekan-rekan juga bisa jadi pengalaman buat kita semuanya. Iya. Karena saya pernah ada pelajaran. Waktu itu saya dilatih sama kakek saya. Dia ngomong sama saya, kamu tidak boleh keluar rumah, tempat pertapaan ini, untuk menikmati dunia. Sebelum kamu mengalahkan kami berdua. Waduh. Itu waktu saya umur 9 tahun. Neneknya Pak Daud penguasa ilmu hitam. Atau menguasai ilmu hitam. Kakeknya Pak Daud menguasai ilmu putih. Waduh, harus dikalahkan dua-duanya nih. Dan harus mengalahkan dua sekaligus. Wow. Syarat untuk supaya saya keluar dari tempat itu. Dan boleh turun, ibaratnya turun gunung. Ya. Apa yang terjadi? Kakek saya ngomong, kamu boleh berkata aku manusia jahat di dunia, tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepadaku, karena aku sudah menciptakan manusia terkuat, gitu. Oh, ya. Karena untuk memunculkan yang terkuat, harus mengalami penderitaan yang terhebat. Nah, umur 9 tahun saya berlatih bela diri, latihan gaib, mantra, semua saya pelajari kekuatan untuk menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Karena kalau saya tidak mengalahkan mereka berdua, saya tidak bisa keluar dari tempat itu. Dan itu perlu waktu bertahun-tahun. Iya. Di situ setelah saya berhasil mengalahkan mereka berdua, kakek saya ngomong, lawan terhebat, musuh terhebat adalah guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik. Luar biasa. Kayak ceritanya Daud, bukan Daud Tony, tapi Raja Daud ya. Dia dilatih Tuhan mengalahkan singa dan beruang, ya. Dilatih secara tidak langsung dan akhirnya dia harus menghadapi Goliat gitu ya. Jadi ingat, supaya tidak iri hati apa? Belajarlah dari lawanmu. Iya, belajar dari lawanmu. Pengalaman dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan tidak ada iri hati, tapi untuk memberi kita semangat untuk belajar bagaimana kita berhasil. Puji Tuhan. Minimal seperti dia, sebisa mungkin lebih dari dia. Gitu. Iya. Menurut saya gitu, Pak Paulus. Menurut Pak Paulus gimana? Setuju.
saya kasih jempol, setuju, ya. Karena ada banyak teman-teman ya saudara-saudara kita menghadapi masa-masa pandemi juga harusnya kalau yang lain lebih hebat, jangan iri hati. Kita belajar kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, saya tambahin lagi Pak Daud, sama-sama makan nasi, kan gitu ya. Ada lagi Paulus. Ya. Guru saya pernah ngomong sama saya, itu sebelum saya bertobat, Paulus. Semakin engkau terkenal, semakin engkau kesepian. Semakin engkau hebat, semakin tidak tahu lawan atau kawan. Semakin engkau kaya, semakin kamu tidak akan mengenal siapa dirimu. Jadi dalam hidup ini, harus punya satu konsep, tiada puncak. Tidak ada puncak ya. Di atas langit ada langit, terus gitu. Artinya apa? Orang kalau semakin terkenal itu paranoid. Oh gitu ya. Ya. Karena semua disorot, betul? Ya, betul. Makan jengkol aja disorot. Makanya dalam hidup ini jangan ingin jadi terkenal. Begitu ya. Lebih baik apa? Menikmati apa yang Tuhan berikan. Menikmati tadi, makan dan tidur tadi ya. Tapi harus bekerja keras. Ya, setuju. Barang siapa tidak bekerja, Alkitab berkata. Berutang tidak bisa tidur. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, Pak Daud. Dalam pernikahan, saya kan sudah menikah dan saya banyak belajar ya. Ya. Waktu kita belum menikah, masih pacaran, kita ingin punya istri cantik, betul? Betul. Tapi setelah menikah, kata cantik itu hanya 3 bulan. Ini curhat atau gimana nih ceritanya? Ya ini saya beritahu. Oh, kata gitu. cantik itu hanya 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan, yang penting bisa diajak bicara. Oh, gitu. Saling memahami, saling mengerti, suka dan duka. Istri cantik, cerewet, suaminya stroke, betul nggak? Betul? Betul. Betul? Betul. Istri cantik, tidak bisa ngomong, juga stres suaminya. Makanya setelah menikah, yang penting itu punya istri diajak bicara bisa. Kan bukan patung. Ya. Dan mau suka dan duka. Itu pentingnya Pak Paulus. Ya. Dan menurut Pak Paulus gimana? Setuju. Ya, baik cantik seperti apapun kalau sikapnya tidak baik, ya tidak bisa diajak bicara, ya suami, ya tadi, ya apa namanya, diinjak kepalanya supaya dia terkenal, suaminya tidak terkenal, itu kan juga nggak boleh tuh Pak Daud ya. Jadi ingat, jangan menciptakan konflik. Nah, itu dia saudaraku. Jika ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Pesan admin, jangan pernah iri hati terhadap kehebatan atau kesuksesan orang lain. Semua sudah ada porsinya masing-masing dari Tuhan. Iri hati hanya menunjukkan bahwa kita tidak mampu dibanding yang lain. Jika ada orang yang lebih baik dari kita, jadikan itu sebagai motivasi untuk melangkah lebih maju. Terima kasih ya saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus program ini ya, dan tunggu video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.